tuntaskan dulu masalah kecemasannya, tuntaskan dulu masalah depresinya, gejala keluhannya, selesaikan dulu dengan obat-obat. Mau nanya, begitu dia kenapa sindrom lelah ini lebih banyak ditemui pada pasien ansietas dan pada pasien GAD? Mungkin maksudnya jadi sindrom lelah kronis berbeda dengan rasa lelah karena ansietas. Ya, rasa lelah karena ansietas bersifat lebih singkat dan ansietas tidak akan bikin kita chronic fatigue syndrome. Ya, ansietas bikin kita capek, iya, karena aktivitas metabolik kita meningkat karena kita gejala dengan rasa lelah yang berlangsung terus-menerus atau berulang. Nah, ini yang membedakannya, yang harus kita lebih tajam dalam anamnesis, berlangsung dalam waktu 6 bulan atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara Ibu bisa didengar? Bisa. Oke, alhamdulillah. Sudah 71 orang ya bergabung. Jam 8:04. Mungkin kita bisa mulai, Dokter Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mana keluar suaranya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin langsung kita buka ya Bu ya. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul bersama pada kuliah online malam hari ini di seri ke-10. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Mungkin sebelum dimulai oleh Ibu Dr. Adna Widya Murni, spesialis penyakit dalam konsultan psikosomatis, mungkin sedikit pengantar. Rasa lelah dapat merupakan keadaan fisiologis yang berhubungan dengan aktivitas fisik maupun psikis. Akan tetapi, rasa lelah yang berkepanjangan dapat merupakan suatu gejala penyakit yang butuh tata laksana khusus. Kumpulan gejala dengan keluhan utama rasa lelah yang lama disertai dengan gejala fisik dan neuropsikologis itu dikenal dengan sindrom lelah kronis. Prevalensi sindrom lelah kronis sendiri yang secara tepat itu belum diketahui dengan baik. Ini disebabkan karena interpretasi dan diagnosis rasa lelah itu masih bersifat subjektif. Rasa lelah yang berkepanjangan tentu akan mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup seseorang. Dengan mengenali tanda dan sindrom lelah kronis, diharapkan diagnosis yang tepat dan diagnosis dini dapat ditegakkan sehingga terapi yang tepat dapat segera diberikan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung persilakan kepada ahlinya, Dr. Arina Widya Murni, spesialis penyakit dalam konsultan psikosomatis, untuk memaparkan ilmu-ilmu tentang sindrom lelah kronis kepada kita semua. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Dokter Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup didengar ya, mudah-mudahan. Boleh dikasih tanda begini ya, kalau dengar suara Ibu ya. Oke, boleh? Kita santai aja kuliah pagi malam ini. Namanya juga kuliah malam-malam, nggak usah selalu serius ya. Alhamdulillah udah 4 halaman ya, 85 orang. Baik, mungkin kita semua belum ada yang baru kenal istilah sindrom lelah kronik atau chronic fatigue syndrome. Tapi ternyata sebenarnya ada aja ketemu pasien dengan keluhan lelah, dan kita selalu kadang-kadang menyatakan mungkin karena faktor depresinya, mungkin karena faktor aktivitas fisiknya, mungkin karena penyakitnya. Jadi lelah itu memang gejala yang sangat umum ya, yang sangat sering kita dengarkan dari pasien kita. Dan lelah itu juga 1 dari 3 gejala mayor depresi. Jadi kadang-kadang kita akhirnya luput mendiagnosis chronic fatigue syndrome. Sebelum Ibu bagi PowerPoint-nya, kita simak video berikut ya. Oke, kita berusaha dulu. Oke, mari kita simak sebentar. Fatigue syndrome. Chronic fatigue syndrome is a complicated, long-term disorder marked by extreme fatigue or tiredness that doesn't improve with rest and can't be explained by any medical condition. The fatigue associated with this condition worsens with physical or mental activity. The condition is also referred to as myalgic encephalomyelitis, or systemic exertion intolerance disease, or SEID. Chronic fatigue syndrome can affect anyone, including children,
although it is more prevalent in women between 40 and 60 years of age. There is an agreement that chronic fatigue symptoms have a negative effect on health, happiness, and productivity. This is because people with the condition may find it very difficult to carry out or complete normal daily activities, sometimes including getting out of bed. Causes. The exact cause of the condition is unknown. However, experts have suggested that the contributing factors may include viral infections such as rubella, Ross River virus, or RRV, human herpes virus 6, Epstein-Barr virus, or EBV, problems with the immune system, bacterial infections such as chlamydia pneumonia, hormonal imbalance, mental problems such as emotional trauma or stress, genetics. CFS seems to run in families. Symptoms. The symptoms associated with the condition is based on the individual affected and the severity of the condition. Severe fatigue that does not improve with rest, loss of memory and concentration, a sore throat, headaches, unexplained joint pain or muscle pain, feeling unrefreshed after a night's sleep, dizziness, enlarged lymph nodes in the armpit or neck, sleep disorders, sensitivities to foods, odors, chemicals, or noise. Diagnosis and treatment. There is no single test to confirm a diagnosis of chronic fatigue syndrome because the symptoms of the condition are similar to many other illnesses. Many people with CFS don't look sick, so it is difficult for the doctor to recognize the condition. To make diagnosis, however, your doctor will review your medical history and rule out other potential causes. These may include a sleep study to determine if your rest is being disturbed by certain sleep disorders, such as insomnia, obstructive sleep apnea, or restless leg syndrome. Chronic fatigue can be caused by sleep disorders. An exercise test to assess your lungs and heart function, because problems with your heart and lung can make you feel fatigued. Lab tests to check your blood for evidence of diabetes, hypothyroidism, anemia, which can also result in chronic fatigue. A counselor to help determine if mental health issues, such as major depressive disorder, anxiety, is not the cause of your fatigue. Other conditions with similar symptoms include mononucleosis, Lyme disease, lupus, multiple sclerosis, fibromyalgia. Ruling out these potential causes is a key part of the diagnostic process. Treatment. No cure exists for the condition. The goal of treatment is to relieve symptoms. CFS can trigger depression or may be a part of depression, so antidepressants may be used. Dietary changes, acupuncture, or yoga are recommended by some doctors to help resolve pain associated with the condition. Some doctors prefer cognitive training and exercises. Support from family and friends is also important. Oke, dari selintas dari video tadi, mudah-mudahan sudah sedikit memberikan gambaran seperti apa chronic fatigue syndrome dan kenapa begitu membingungkan, sehingga nyaris mungkin ya kita di penyakit dalam, mungkin nyaris belum pernah ketemu ya. Siapa yang paling senior nih residen yang hadir hari ini? Mungkin tidak ada ketemu diagnosis chronic fatigue syndrome. Karena kita sering menyatakan ya kelelahan itu terjadi karena penyakit-penyakit lain yang kemudian kita kira itulah penyebab kelelahannya. Padahal sebenarnya ada spesifiknya ya. Ibu share dulu PowerPoint-nya. Kita masuk ke topik ini ya. Bagi yang sudah lama sudah ikut dari seri 1, udah sering lah lihat ini ya. Bagi yang belum silakan menyimpan nomor handphone Ibu atau email kalau ada yang mau diskusi atau konsultasi bisa ya. Baik, kita masuk ke topik chronic fatigue syndrome. Ya, satu definisi di sini yang perlu kita ketahui bahwa ada gejala dengan rasa lelah yang berlangsung terus-menerus atau berulang. Nah, ini yang membedakannya yang harus kita lebih tajam dalam anamnesis.
berlangsung dalam waktu 6 bulan atau lebih ya. Jadi kelelahan yang muncul pada keluhan pasien itu terus-menerus bisa berulang ya dalam waktu yang dan tidak pernah mencapai rasa nyaman ya, sedikitnya 6 bulan atau lebih ya. Kasus yang pernah Ibu temui beberapa berkisar di atas 2 tahun ya. Nah, rasa lelah ini tidak berkurang dengan istirahat. Jadi kalau kita misalnya aktivitas fisik kita berlebih, kalau kita istirahat kan pulih lagi gitu ya. Atau kalau kita tidur bangun paginya kita segar lagi. Nah, tapi pada pasien dengan CFS ini atau chronic fatigue syndrome ini tidak ya. Jadi tidak ngaruh tuh istirahat, tetap aja merasa lelah dan bertambah berat saat melakukan aktivitas fisik atau saat berpikir ya. Jadi kadang-kadang pasien dengan chronic fatigue syndrome ini nggak mampu berbuat apa-apa ya. Sering berbaring saja ya, tidak bisa beraktivitas, berpikir pun menyebabkan dia sangat capek. Tentu saja itu akan menurunkan aktivitasnya, akan mempengaruhi kualitas hidup, jelas ya. Nah, kadang-kadang disertai demam subfebril ya. Ada nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri otot, nyeri tenggorokan kayak serangan flu-like syndrome. Tapi nggak berlanjut begitu-begitu saja dan cenderung depresi. Nah, dikatakan tadi di video tadi juga ansietas tidak akan bikin kita chronic fatigue syndrome ya. Ansietas bikin kita capek iya, karena aktivitas metabolik kita meningkat karena kita anxiety itu, tetapi tidak akan berlanjut panjang ya, karena kemudian kita aktif lagi. Nah, itu membedakannya dengan depresi. Nah, kalau depresi dia kalau chronic fatigue syndrome itu disertai dengan gejala-gejala depresi ya. Jadi dan kemudian berlanjut pada gangguan tidur. Nah, bisa ditemui pembesaran kelenjar getah bening, tapi belum ada keterangan kenapa bisa terjadi pembesaran kelenjar seperti itu. Jadi memang serba tidak diketahui, tapi ditemukan kasusnya. Jadi makanya menjadi istilahnya jadi sindrik yang kita pegang saat ini, kelelahan yang berlangsung 6 bulan atau lebih. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, kita bisa langsung tanya jawab ya. Takutnya nanti karena ada slide ini ada yang ingin ditanyakan, boleh ya Dokter Anda ya. Baik, nanti silakan raise hand, bisa Dokter Anda yang lihat di chat nanti kalau ada yang ragu boleh. Baik. Nah, ini kriteria diagnosisnya. Jadi sebagai seorang dokter spesialis atau dokter umum, mungkin sudah saatnya kita memikirkan bila kita menemukan orang dengan fatigue ya, yang persisten lebih dari 6 bulan, bisa intermittent, yang tidak bisa dijelaskan ya, kenapa dia capek. Kadang-kadang tanpa ada kegiatan apa-apa, rasa letih juga muncul gitu. Ya bisa relapse ya, dan bisa seperti tidak jelas apa penyebabnya, dan bisa juga karena tidak ada aktivitas yang berat sebelumnya gitu. Jadi kalau kita memang biasanya biasanya cuman naik kendaraan, sekarang kita misalnya jalan kaki, kita capek, itu masih biasa lah ya. Tapi ini tetap tidak ada perubahan dalam aktivitas kita, tapi kelelahan kita terasa nyata ya. Ketika istirahat nggak hilang ya, sehingga akhirnya terganggulah aktivitas normal. Kemudian kita harus mencari beberapa penyakit lain yang mirip ya, di mana menjadi diferensial diagnosis, atau kita juga melihat beberapa kriteria minor ya, gejala-gejala yang juga ditemukan bersamaan ya, 6 bulan terlebih atau saat lelah itu terlalu nyata. Misalnya seperti gangguan konsentrasi ya, gangguan daya ingat ya. Kemudian seperti tadi nyeri sendi, ginjar ya. Kemudian sendi-sendi sakit, tapi tidak ada kelainan fisik dari sendi. Beda dengan artritis ya. Ya, kemudian sakit kepala ya, dengan pola yang nggak sama dengan pola sakit kepala yang lain, dan cenderung lebih berat. Paling banyak keluhannya sakit kepala ini yang menimbulkan masalah. Kemudian gangguan tidur ya, kemudian kalau beraktivitas nggak hilang tuh rasa nyamannya tuh tidak ada, atau rasa tidak nyaman itu bertahan lebih dari 24 jam. Jadi misalnya hari ini dipaksain bergerak, itu lelahnya sampai besok masih kerasa. Nah, jadi sangat kelelahan itu sangat dominan gitu ya. Jadi kenapa menjadi dikatakan sindrom ya, karena tidak bisa membuat diagnosis definitifnya, tidak bisa langsung saat pertemuan ya. Kita butuh waktu yang cukup lama untuk menyatakan pasiennya
chronic fatigue syndrome karena banyak yang harus kita lakukan, pemeriksaan dan sebagainya ya, sampai memutuskan dia CFS. Nah, penyebabnya belum diketahui, bisa karena infeksi seperti tadi ya, pasca infeksi kelelahannya berlanjut ya sampai virus rata-rata ya. Kemudian faktor stres ya, seperti yang Ibu sampaikan, sering karena depresi ya. Kemudian gangguan dari kondisi vaskuler ya, ataupun persarafan sendiri, atau karena nutrisi ya. Posisinya kalau kita lihat terkait dengan, kalau yang sering mengikuti kuliah ini ya, mungkin sudah sangat familiar dengan istilah stressful life station ya. Jadi kita mencari faktor-faktor dari masa kanak-kanak yang berpotensi menimbulkan masalah di masa dewasa, masalah emosional di masa dewasa. Jadi ada trauma ya, masa kanak-kanak ya, bisa juga inaktivitas fisik selama kanak-kanak. Ini kayaknya sering sekarang ini ya, anak-anak kita, anak-anak kecil ya, sekarang nggak ada lagi tuh yang mainnya di lapangan ya, mainnya di halaman rumah. Sekarang banyak duduk depan TV atau main gadgets ya. Nah, kemudian gejala psikiatrik yang lain bisa juga karena faktor genetik, kemudian bisa hiperaktivitas ya, premorbid ya. Kemudian faktor pencetus bisa karena infeksi seperti tadi, operasi ya, kehamilan, dan stres psikososial ya. Trauma event ya, life event yang muncul bisa menimbulkan menjadi pencetus. Dan faktor-faktor penting ya, bisa karena iatrogenik, ini maksudnya ya, iatrogenik ya, ketika dokter menerangkan sesuatu tapi kemudian pasiennya menerangkan penyakit tapi kemudian pasiennya malah stres dengan keterangan itu. Kemudian perasaan-perasaan negatif ya, kemudian perhatian pada fisik yang terlalu kuat. Jadi kadang-kadang timbul pikiran, ini kenapa saya kelelah banget, dan kemudian itu jadi problem ya, jadi masalah besar buat dia, sehingga ada timbul gejala somatisasi, fokus yang kuat pada gejala tubuh. Kemudian rasa takut akan kelemahan itu ya, sehingga karena tidak bisa beraktivitas yang maksimal. Dan dukungan sosial ya, perhatian dari keluarga atau pengertian dari keluarga yang secara fisik pasiennya baik-baik saja nih ya, secara fisik dia tidak ada cacatnya, tidak kelihatan sakit, tetapi dia betul-betul tidak mampu bergerak karena sangat capek. Nah, itu biasanya keluarga tidak mendukung ya, dan menyatakan, wah, kamu pura-pura ya, kamu nggak sakit apa-apa kok. Apalagi kalau misalnya dokter bilang ini normal semua kok, nggak ada kelainan, ini hanya perasaan Anda saja. Nah, itu ditangkap oleh keluarga sebagai suatu, bahwa dia menyatakan sakit itu sebagai suatu upaya untuk minta perhatian dan sebagainya ya. Nah, akhirnya kemudian faktor lain ya, lama-lama tentu takut bergerak ya. Kalau sudah gampang capek karena tidak ingin merasakan keletihan itu, sehingga akhirnya membuat pola bagaimana supaya seminimal mungkin untuk beraktivitas. Nah, takut bergerak inilah kemudian semakin dalam menimbulkan problem. Ini pendekatan diagnosisnya bila memenuhi 2 kriteria, inklusinya dan tidak memenuhi kriteria eksklusi. Jadi kalau kita lihat, ditandai lelah kronik yang menetap atau relapse dan tidak dapat dijelaskan ya, lelah selama 6 bulan terakhir, bisa lelahnya onset baru atau lelah itu menetap ya, bukan dari penyakit kronik ya, atau karena aktivitas fisik yang berlebihan. Kalau kita memang olahraga, biasanya kita cuma jalan kaki kemudian kita lari, kita lelah, itu biasa ya. Tapi ini tidak ada hal-hal seperti itu, tidak ada yang over, tapi kita merasa capek juga dan tidak berkurang dengan istirahat atau gejala kriteria diagnostik ya. Kemudian bisa juga lelah itu karena tumpukan dari pekerjaan ya, tumpukan dari aktivitas sosial ya sebelumnya. Jadi berhari-hari rasa capek, berhari-hari bekerja, kemudian timbul rasa lelah, dan itu lelah itu berkepanjangan sampai 6 bulan atau lebih, bisa mengalami chronic fatigue syndrome. Nah, 4 gejala atau lebih dari gejala tersebut berlanjut terus-menerus selama 6 bulan. Gejala berikut ya, ada gangguan memori, gangguan konsentrasi. Yang paling sering itu sebenarnya gangguan konsentrasi yang dikeluhkan ya. Nyeri tenggorok ada kadang-kadang, pembelajaran kelenjar ada, dan yang juga mengganggu adalah nyeri otot, nyeri sendi, dan sakit kepala ya. Kemudian gangguan tidur ya. Nah, kriteria eksklusi, bila kita temukan penyakit organik
yang memang dominan menyatakan suatu menimbulkan kelelahan seperti diabetes misalnya, kadar gula yang tinggi itu bisa memicu rasa lelah, maka kita mungkin harus memperhatikan dulu ke kondisi hiperglikeminya. Walaupun sebenarnya orang dengan gula darah tinggi itu bisa saja komorbid ya, juga mengalami chronic fatigue syndrome. Itu ditandai nanti dengan ketika sudah terkontrol kadar gulanya, diperbaiki organiknya, pasien tetap merasa lelah. Nah, maka kita harus perhatikan dulu apakah karena depresinya kah atau karena memang sudah berlanjut menjadi chronic fatigue syndrome. Ya. Kemudian kalau kita temukan gangguan depresi mayor, apalagi kalau ada gambaran psikotik atau gangguan bipolar, bisa lelahnya karena ini. Jadi ini kita koreksi, apalagi skizofren atau gangguan delusi, ini juga anoreksia mungkin karena kasus yang lain ya, demensia pada orang tua misalnya, atau kelainan psikis dari gangguan makan seperti bulimia ya. Nah itu bisa memberikan keluhan lelah ya. Kemudian kita harus menanya juga, ada nggak menggunakan obat-obat psikotropika ya, karena di negara kita masih gampang ya mendapatkan obat-obat psikotropika. Jadi pasien kita juga masyarakat awam sudah kenal dengan namanya benzo ya. Kalau mereka bilang saya udah biasa makan benzo dok, nah ditanya benzonya apa, jenisnya apa, itu harus jelas. Kemudian obesitas ya, apalagi BMI-nya lebih dari 40, ya pastilah tubuh akan menghabiskan energi yang banyak ya untuk sirkulasi dan sebagainya untuk berat badan yang seperti ini, maka timbul lelah. Nah kalau ada kriteria eksklusi ini, kita fokus pada kriteria eksklusi itu untuk memperbaiki kondisi dan tentu saja kita tidak membuat diagnosis sebagai chronic fatigue syndrome ya. Nah ini langkah-langkah ya untuk mendiagnostik. Jadi ada rasa lelah fatigue ya, maka kita akan recall ya sejarah riwayat penyakitnya ya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Inilah modal kita sebagai dokter, tenaga kesehatan yang lain ya. Nah, di sini juga ada mungkin mahasiswa, bahwa senjata utama Anda itu adalah anamnesis ya, menggali anamnesis dan pemeriksaan fisik. Itu wajib ya. Kita nggak ujuk-ujuk langsung MRI, langsung CT scan enggak. Cukup dengan anamnesis yang bagus, yang menyingkirkan, yang mencari histori yang tadi ya, pertanyaan yang tertata rapi, kronologis, maka kita bisa membuat diagnosis yang benar. Nah, bila kita temukan kelelahan yang kronik yang relapse selama 6 bulan atau lebih, bila ini tidak ada di bawah 6 bulan, mungkin prolong fatigue karena infeksi misalnya ya. Jadi ini perlu kita evaluasi lagi, kemudian cari lagi selama 6 bulan, menjelang 6 bulan itu atasi depresinya dan tahap langkah berikutnya ya. Bagaimana kesehariannya ya, bagaimana kualitas hidupnya, terpengaruh enggak? Kalau terpengaruh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tidak, ini kemungkinan idiopatik chronic asthenia ya, atau penyakit periodik yang lainnya yang perlu dievaluasi lagi ya. Kalau tidak mempengaruhi aktivitas fisik atau yang tidak diketahui, yang mungkin bukan mengarah ke chronic fatigue syndrome. Tapi kalau sudah mempengaruhi kualitas hidup, kita akan melakukan lagi nih pemeriksaan seperti ini ya. Ada imunologinya, serologinya, endokrin. Mungkin yang paling gampang kita cek dulu lah gula darahnya ya. Kemudian faktor-faktor yang lain yang cukup bisa kita periksa, mungkin faktor imunologi, serologi atau imaging itu mungkin di tempat di sarana fasilitas yang lengkap ya. Kalau kita di layanan sekunder atau tahap awal, mungkin kita bisa dengan darah lengkap dulu ya, metabolik yang lain seperti gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal. Dan itu kan juga bisa menimbulkan rasa lelah. Ya, kalau kita menemukan suatu kelainan, maka itu bukan suatu chronic fatigue syndrome. Tapi tidak ada kelainan, maka kita akan masuk kepada gejala ini ya. Gejala minor ya, chronic fatigue syndrome. Tapi kalau tidak ada gejala ini, maka kita mengatakan sebagai
Jadi ini langkah-langkahnya. Kalau dia dari langkah ini, kita menyingkirkan anamnesis stres di awal, tidak ya, dengan mesti diiringi dengan mengambil data, giring kita ke arah chronic fatigue syndrome, tetap dari awal membongkar aspek psikologi bukan. Nah, tidak ada pemeriksaan yang spesifik tadi sudah disampaikan ya. Nah, ada satu alat yang bisa digunakan yang namanya heart rate variability. Ini baru adanya di RSCM ya, atau stress analyzer. Jadi pasiennya dipasang alat ya, seperti pemeriksaan EMG ya, kemudian di follow up. Nanti akan terlihat gambaran berdasarkan denyut jantung juga akan lihat gambaran yang menyatakan bahwa ada gangguan vegetative imbalance. Ya, ini ada di divisi psikosomatik di RSCM ada. Jadi kalau ada yang pasien kita yang curiga ke sini chronic fatigue syndrome, boleh kita rujuk ke RSCM untuk pemeriksaan ini ya. Kalau saya nggak salah bisa BPJS ya. Satu-satunya di Indonesia kayaknya untuk heart rate variability untuk diagnostik gitu. Ya. Kemudian ini diagnosis bandingnya ya, depresi. Distimia. Distimia ini adalah depresi yang berlanjut sampai 2 tahun ya. Itu namakan distimia. Kemudian gangguan cemas, tapi gangguan cemas itu kelelahannya tidak se-ekstrim depresi ataupun penyakit CFS ini ya, atau penyakit psikiatri yang lain. Bisa karena infeksi dan kelelahan atau penyakit autoimun seperti lupus ya. Ini cukup tinggi prevalensinya ya. Bisa juga multiple sclerosis atau rheumatoid arthritis atau kelainan endokrin. Ya, ini kayak sindrom Cushing ya, kemudian hipotiroid cukup sering kita temukan. Jadi artinya dengan melihat diagnosis banding ini bertemu dengan pasien dengan chronic fatigue syndrome atau kelelahan kronis yang lebih dari 6 bulan, kita sebaiknya melakukan pemeriksaan untuk memastikan ini menyingkirkan ya kalau ini tidak ada kelainan. Diabetes ya, hiperparatiroid ya, atau reaktif hipoglikemi, penyakit keganasan yang nggak jelas ya, ada keganasan yang bukan keganasan benda padat ya. Kemudian anamnesis obat ya, jadi kita harus jeli dalam melakukan anamnesis, menanya obat-obat apa saja yang pernah dipakai oleh pasien. Tidak sedikit ibu menemukan pasien yang sudah mengkonsumsi bahkan alprazolam ya, dan itu cara pemakainya sudah tidak benar sehingga menimbulkan ketergantungan dan berefek juga pada kelelahan ya. Bisa gangguan sistemik, ini kayaknya gampang juga kita lihat ya, ada tanda gagal ginjal kronis, anemia, gangguan hati ya. Kemudian yang lain misalnya kurang istirahat ya, overload pekerjaan, sleep apnea pada yang obes ya. Kemudian bisa juga fibromialgia, ini juga fungsional sebenarnya, sering ditemukan pada pasien psikosomatis ya. Kemudian obat-obatan yang lain dan paparan bahan toksik. Jadi sangat banyak sekali diferensial diagnosis untuk chronic fatigue syndrome ini ya. Bagaimana kita mengelolanya? Pertama, ketika kita memutuskan pasiennya sudah chronic fatigue syndrome, setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan yang lengkap, ya setidak-tidaknya kita bisa menyingkirkan penyakit organik yang mungkin mempengaruhinya, maka breaking bad news kepada pasien itu sangat penting ya. Meyakinkan pasien, menyampaikan bahwa benar semuanya normal, benar bahwa kita tidak menemukan kelainan dari hasil pemeriksaan, maka kami menyatakan ini sebenarnya suatu kelainan di mana dinyatakan dengan sindroma lelah kronis yang memang penyebabnya tidak jelas, dan itu bisa jadi berpotensi akan menimbulkan kelelahan yang berkepanjangan sampai bertahun-tahun. Walaupun ini tidak berbahaya, tapi tentu saja pasiennya akan merasa hopeless ya. Dan itu tentu memperberat rasa lelahnya kalau kita dalam menyampaikannya tidak menggunakan teknik tertentu ya. Nah, karena menyampaikan diagnosis seperti ini pada pasien akan sangat mempengaruhi kemauan dia untuk kontrol, untuk rutin melakukan pemeriksaan atau berdiskusi dengan kita setelah itu. Jadi sangat hati-hati dan harus mengenali melakukan tahap-tahap dalam tahap cara atau langkah-langkah dalam menyampaikan breaking bad news ini. Kemudian pasien kita ajarkan untuk tetap latihan fisik. Nah, harus kita pahami pasien ini kan mengaku lelah ya.
kecenderungannya adalah dia tidak mau beraktivitas fisik. Karena ternyata pasiennya berpikir dengan tidur dia bisa segar lagi. Padahal tidak. Ya. Jadi artinya sebenarnya yang perlu dilakukan adalah perlahan fisik yang tadi mengaku lelah itu diberikan stimulasi untuk bergerak. Nah, sehingga akhirnya nanti timbullah suatu energi baru untuk kemudian berhasil beraktivitas, dan itu kemudian akan memperbaiki mindsetnya, pola pikirnya bahwa saya beraktivitas tidak akan memperberat keluhan atau rasa capek saya. Makanya salah satu penanganan adalah cognitive behavior therapy dan graded exercise therapy. Jadi memberikan terapi fisik bertahap dan kemudian melatih pola pikir yang namanya CBT bisa beberapa kali pertemuan. Kalau di center kita di UNAN, di FK UNAN, kita memberikan 8-12 kali pertemuan. Kemudian farmakologi sifatnya sebenarnya kita memberikan obat-obat yang mengatasi simptom. Jadi kalau kita menemukan gangguan depresi, kita berikan antidepresannya. Kemudian kalau ada nyerinya, kita bisa menggunakan anti nyeri ya. Kalau ada tanda-tanda inflamasi, kita boleh berikan obat-obat antiinflamasi atau terapi alternatif. Ya, multivitamin, suplemen nutrisi itu boleh ya. Dan kadang saya juga menggunakan produk pregabalin ya, memberikan simultan pada persarafan neuronal ya konsepnya. Nah, untuk pasien yang chronic fatigue syndrome sebenarnya perlu penanganan interdisiplin. Nah, cuma memang karena selama ini kita jarang mendiagnosis, masih mengira kelelahan itu karena penyakit yang lain, sehingga kita belum sampai ke tahap interdisiplin treatment. Kenapa perlu interdisiplin? Pertama, akan ada yang namanya pengobatan simptomnya, ya, tergantung simptom apa yang dominan. Yang kedua, akan ada namanya rehabilitasi medik, ya. Pasien yang dengan kelelahan kronis cenderung tidak bergerak, istirahat tempat tidur, itu sudah terjadi kemungkinan atrofi di otot dan sebagainya yang perlu dipicu lagi dengan imobilisasi yang pasif, dengan aktivitas yang pasif dulu, sampai kemudian dilakukan penanganan latihan berjalan dan sebagainya ya. Kemudian CBT ya, ada serial melatih kemampuan berpikirnya, kemudian latihan fisik dan tadi dengan fisioterapi, dan ini dia latihan adaptasi terkait stres. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi seperti apa latihan adaptasinya. Nah, prognosis jarang yang membaik sempurna jika tidak diobatin. Jadi artinya kalau diobatin dengan benar, dengan teratur, dan pasien juga mau berkontribusi dalam pengobatannya, ini agak sulit ya. Pasien kalau di atas 6 bulan sudah hopeless, diajak ngapain pun tidak mau ya, lebih memilih saya mau obat yang cepat bikin saya pulih lagi. Nah, ini yang susah ya. Tidak ada obat yang tiba-tiba dikasih dia bisa langsung jeblok jalan gitu, nggak ada ya. Jadi artinya pasien pun harus mengerti bahwa dia butuh waktu untuk kembali bisa normal. Nah, kalau ada latar belakang gangguan psikiatri sebelumnya ya, maka dia bisa mendapatkan hasil yang lebih buruk ya. Kemudian bisa berkurang keluhannya pada lebih dari 50% kasus, dan bisa sembuh total itu setahun 22-60% kasus. Jadi bisa lebih dari 1 tahun penanganannya. Oke. Tadi ada yang angkat tangan tapi Ibu sengaja nggak menjawab karena dekat ya, hampir selesai. Kita lanjut pada tanya jawab. Silakan tadi siapa ya tadi yang raise hand? Mungkin Dokter Anda? Ya Bu, silakan. Terima kasih Bu. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Ibu Dokter Arina tentang gambaran umum seperti apa sindrom lelah kronis itu sendiri. Bagi kawan-kawan mungkin yang masih belum puas atau masih memiliki pertanyaan, mungkin bisa langsung tadi resen. Ada tadi yang resen, tapi sebelumnya Bu, sebelumnya sudah ada yang bertanya sebelum resen Bu, mulai ya. Dulu kita apakan? Ya, boleh. Ada ya. Tadi yang atas nama Rocky, ada 2 pertanyaan Bu dari Rocky. Duduk Ki. Rokinya tidur tuh. Iya Bu. Atau langsung ngomong Rocky. Iya langsung ngobrol. Saya lihat ada videonya ada Rocky. Langsung ngobrol juga boleh. Oke, Rocky segan suaranya kedengeran. Iya. Baik, dia tanya apa? Ini Bu. Coba Bu, Randa silakan. Bu mau nanya, kenapa sindrom lelah ini lebih banyak ditemui pada pasien ansietas dan pada pasien GAD? Mungkin maksudnya general anxiety disorder Bu.
Ya, sebenarnya justru bukan pada ansietas yang banyak ya. Jadi sindrom lelah kronis berbeda dengan rasa lelah karena ansietas. Ya, rasa lelah karena ansietas bersifat lebih singkat, lebih singkat. Nah, bedanya dengan chronic fatigue syndrome, kelelahan pada ansietas itu justru sering pada sore hari. Paginya mungkin nggak terlalu lelah, tapi semakin siang, semakin sore lelahnya bertambah. Nah, kalau chronic fatigue syndrome, lelahnya itu sepanjang hari, ya. Sekali hilang sesaat tapi muncul lagi. Jadi mulai dari bangun pagi udah capek. Ya kita bangun pagi kan enak ya, seger. Nah dia nggak, bangun tidur tuh berat, lelah sampai seharian, sampai besoknya lagi, bahkan sampai 6 bulan. Itu bedanya Rocky ya. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua? Yang kedua Bu, pertanyaan dari Rocky. Assalamualaikum Bu, mau nanya, penggunaan obat seperti alprazolam jangka panjang akankah berdampak ke sindrom lelah ini Bu bagi si pengguna? Dan cara penanggulangan sindrom lelah ini bagaimana ya Bu? Kebanyakan kita mendeskripsikan kalau kelelahan sindrom ini akan dibawa istirahat, tubuh kita akan segar kembali. Gitu Bu. Ya, jadi kerasa lelah karena pemakaian alprazolam cenderung terjadi ketika ketenangan sudah didapatkan, dosisnya belum dikurangin ya. Jadi sekali dikasih dokter obat alprazolam 2 kali 0,5 itu bukan seumur hidup bakal minum segitu. Makanya harus kontrol lagi ke dokter, karena nanti begitu rasa lelah muncul, rasa ngantuk muncul, berat dan ansietas berkurang, nah obat itu akan memicu rasa lelah jadinya. Jadi dosisnya akan kita kurangi lagi di sana ya. Jadi ketika kecemasan sudah berhenti, sudah berkurang, obatnya juga akan diturunkan bertahap. Nah, kalau dimakan juga tentu saja efek lelahnya karena pengaruh obat. Itu yang saya bilang tadi, coba digali obat apa yang diminum. Kalau anti ansietas yang diminum, timbul rasa lelah, kita kurangi dosisnya ya. Kalau chronic fatigue syndrome justru nggak ada pada ansietas, justru jadi pada orang yang depresi ya. Kalau ansietas enggak. Itu bedanya ya. Jadi makanya Ibu bilang tadi lelah itu gejala yang umum kan ya. Habis dinas malam lelah gitu ya Randa ya. Ya kan? Habis perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi kayak Rocky lelah, ya itu normal kan. Nah, tapi pada sindrom lelah kronis itu lelahnya berkepanjangan ya, tanpa sebab yang jelas dan lebih dari 6 bulan. Oke? Jadi itu kita mengerti dulu di situnya. Kalau saya makan obat kemudian saya lelah, saya makan alprazolam, makan clobazam, pokoknya benzodiazepin yang lain, saya merasa lelah, ada kemungkinan kecemasannya sudah membaik dan dosis antiansietasnya mudah perlu dikurangin. Rata-rata rasa ngantuk diartikan sebagai rasa lelah ya, capek sehingga ngantuk. Nah itu tuh. Kemudian seperti tadi ya, mestinya Bu, saya kan lelah nih, terus saya tidur kok malah nggak segar. Nah, itu tuh bukan karena chronic fatigue syndrome-nya, tapi karena memang pola tidurnya belum bagus ya. Kemudian penggunaan obat tadi yang mungkin sudah perlu ditinjau lagi ya. Mungkin ada yang perlu dikurangi atau disesuaikan gitu. Sudah terjawab Rocky? Sudah Bu. Halo Rocky? Iya Bu. Udah, oke. Sudah gemuk lagi, nah ada tambah lagi berat badan gara-gara stay at home ya? Iya Bu, 105 sekarang Bu. Nah tuh, jadi hati-hati ya, perbaiki berat badannya lagi. Boleh kita lanjut ke pertanyaan lain mungkin ada? Ada yang resen lagi? Ya, mungkin silakan M. Husnul Ihsan. Mungkin langsung tanya aja. Ya. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Arina Widya Murni yang sudah menyampaikan materi yang sangat baik. Saya Ihsan Bu, ingin bertanya, apakah dokter umum boleh meresepkan alprazolam untuk pasien-pasien yang dicurigai mengalami chronic fatigue syndrome? Terima kasih Bu. Oke, baik. Sekarang tidak diizinkan alprazolam itu gampang sekali diresepkan, tapi ternyata banyak terjadi efek yang tidak bagus ya. Karena memang alprazolam adalah anti-ansietas yang sangat cepat kerjanya, sangat cepat memberikan perbaikan sehingga sangat diminati. Nah, ternyata itu memberikan resiko yang tidak pas karena ada pola pemakaiannya yang tidak pas. Jadi sekarang yang meresepkan itu hanya boleh psikiater ya, SPKJ dan konsultan psikosomatis. Nah, gitu ya. Lalu apa dong yang bisa kita pakai di primer gitu kali ya, San? Ya, kalau gitu ya, kalau ketemu pasien ansietas saya kasih apa gitu ya. Nah, untuk
pertama memberikan obat psikotropika itu atau minor tranquilizer itu mesti pasti dulu diagnosisnya ya. Nah, kalau chronic fatigue syndrome kita tidak berikan anti-ansietas, tapi kita berikan antidepresi karena bersamaan sering ya disertai dengan rasa kecewa, hopeless ya, sehingga memberikan antidepresi ada tempatnya. Kalau masih ada kecemasan, berarti itu bukan chronic fatigue syndrome ya. Mungkin bisa lihat postingan di YouTube nanti channel Ibu sudah membahas macam-macam jenis kecemasan dan pengobatannya. Nah, kita bisa memberikan, kalau onsetnya cepat, kita bisa memberikan obat-obat seperti yang bisa diresepkan dokter umum ya, seperti clobazam itu bisa ya, kalau misalnya dibutuhkan segera pemberian untuk anti-ansietas. Tapi kalau kecemasannya kronis, kita bisa berikan sertralin atau fluoxetine, itu ada. Itu ditanggung oleh BPJS juga. Itu boleh diberikan ya. Nah, jadi kalau alprazolam belum harus sudah kalau misalnya pasiennya umum masih mungkin, tapi kalau pasiennya menggunakan asuransi BPJS itu tidak diizinkan selain dokter konsultan psikosomatis dan dokter jiwa ya. Tapi di daerah tertentu yang dimana tidak ada SPKJ-nya ada, kemudian dokter konsultan psikosomatisnya ada, itu dokter penyakit dalam boleh ya, boleh meresepkan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, Ihsan. Ya Bu, masih banyak Bu. Oke, ya sama-sama. Siapa lagi yang mau tanya? Cukup. Ini ada pertanyaan tadi Bu dari Ade di sini namanya Bu. Ya. Ibu izin bertanya. Yang pertama, berarti jika kelelahan kronis ditemukan pada pasien depresi, berarti CFS tidak bisa ditegakkan karena salah satu gejala depresi adalah yang dilatih kepada pasien dalam setiap kunjungan, biasanya kunjungan keempat, kelima ya, ketika kecemasan sudah berkurang. Sebagai dokter yang nanganin pasien, Ibu pesan nggak usah ngasih banyak-banyak dulu wejangan di awal, butuh beberapa kali pertemuan, makanya kadang-kadang 8-12 kali. Jadi memang minimal 3 bulan ya, dari awal kita sudah bicara sama pasien bahwa ini nggak bisa satu kali berobat selesai kelar masalahnya, nggak bisa, karena ini masalah pola pikir, ini masalah perilaku. Nah, jadi butuh waktu ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya, Randa. Cukup panjang lebar Ibu untuk mencoba menguraikan tentang gimana caranya ya untuk supaya bisa beradaptasi dengan stres ya. Ya, Bu. Oke. Baik Bu, mungkin cukup jelas ya jawaban dari Ibu barusan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ini dari Dokter Vesti Bu, dari Dokter Vesti Eliza. Ya. Itu menanyakan tentang itu Bu, pilihan antidepresan yang terbaik untuk pasien dengan sindrom lelah kronis ini Bu. Oke. Sebenarnya antidepresan itu banyak, cuman yang masuk ke wilayah kita itu masih SSRI ya, sama amitriptilin ya. Kalau memang tidak ada persoalan di vaskular, amitriptilin sih bisa-bisa aja, itu banyak di rumah sakit rata-rata. Tapi memang terbaik saat ini yang ada SSRI kayak sertralin, fluoxetine itu masih aman, atau venlafaxine ya, tapi itu nggak masuk ke Padang ya. Jadi pada dasarnya kalau sudah ada antidepresan fluoxetine sudah cukup ya. Kita boleh memberikan sampai 2 kali 20 mili. Dan kalau misalnya ditemukan gejala yang cukup berat, masih bisa kok kita gabung dengan myo tranquilizer. Ya boleh ya, tapi hati-hati untuk memberikan myo tranquilizer ya. Jadi tetap harus titrasi dosis ya. Kita berikan dosis kecil, kemudian ditambah bertahap sampai merasa nyaman pasiennya, stagnan di sana, baru nanti ketika perbaikan baru kita turunkan pelan-pelan gitu ya. Cukup Dokter Anda, mudah-mudahan Dokter Vesti sudah terjawab, atau mau nanya lagi? Dokter Vestinya mana nih? Silakan mungkin Dokter Vesti Uni, silakan Uni kalau masih ada pertanyaan Uni. Ada. Nggak mau nongol. Oh iya. Halo, Assalamualaikum. Halo, gimana? Terjawab atau ada pertanyaan lagi? Iya, tapi saya juga terima kasih loh Dokter Arina. Saya sangat beruntung ikut kuliah tiap minggu ya, hampir tiap minggu. Saya sekarang sekali 2 minggu ya. Iya, saya terbantu. Ya, syukurlah. Lumayan lah ya, udah banyak yang bisa dibantu tanpa merujuk ke Dokter Arina. Jadi gini Dok. Jangan, nanti nggak keburu kalau rujuk semua ke saya.
Jadi gini Ya, dok, kalau gimana Dokter Festi ya? sindroma lelah organik ini seperti tadi yang dokter terangkan. Jadi kan kita sama kalau saya membandingkan dengan kita misalnya kayak kayak orang general anxiety, general ansietas, kemudian atau dengan panic disorder. Nah kita kan juga bukan general anxiety ya, tapi panic disorder lebih tepatnya. Kita kan juga nanti memberikan antidepresan, ya kan? Kalau antidepresan di sini kan kita mulainya dosis rendah dulu, ya kan? Mulai bertahap nanti tergantung. Dan pengalaman juga yang seperti Dokter Arina terangkan, dengan dosis kecil seperti sertralin itu bisa kita pakai terus aman, kan? Nggak ada masalah, alhamdulillah terbantu. Mungkin panic disorder ini depresinya ringan, tidak berat. Nah, kalau sindroma lelah organik tadi dokter terangkan bahwa mesti dosis langsung ambil dosis tinggi, dok ya, 2x20. Itu untuk fluoxetine ya, karena dok? Ya. Atau pada sertralin saya sarankan tetap mulai 25 mili karena ada sedikit gangguan di GI tract. Oh, GI tract ya. Ya, jadi kadang kalau dosisnya langsung 50, jadi biasanya hari kelima saya baru naikkan dosis 50. Pertama tetap 25 supaya nggak mual, rasa nggak nyaman ya, karena pasien seperti ini kan sensitif ya. Kamu mah saya makan obat ibu, dia langsung stop tuh, langsung berhenti kan. Nah, jadi kita berikan dulu 25, hari kelima tidak ada masalah naikkan 50. Kenapa begitu? Karena sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Ya, jadi pasien butuh segera dibantu, jadi tidak apa-apa, kita kasih dosis 50 mili. Kalau ketika sudah bertahan. Ya, kalau misalnya kita kasih fluoxetine, kan atau tergantung di rumah sakit ada pandanya itu obat. Nah, itu juga kita mulai dosis kecil kayak kita kasih 10 mili duluan atau bagaimana tuh, Dok? Halo? Ya, kalau fluoxetine, Dok, kalau bisa kita pakai fluoxetine, apakah langsung kita kasih juga tapering? Kalau fluoxetine efek ya tidak boleh dinaikkan bertahap, ya. Halo, Dokter Festi. Berarti sekali dulu, nanti pelan-pelan kita naikkan jadi sampai 2x20 begitu ya, Dok ya? Kalau fluoxetine dia cukup ditoleransi nih. Jadi cukup enggak masalah kita berikan dosis 2x20 langsung. Cukup ditoleransi ya. Tapi tergantung pasiennya juga. Jadi tetap perhatikan juga respon pasien nanti. Oke, Dok. Terima kasih Dokter Arina. Sukses Dokter Festi. Assalamualaikum. Dokter ngetop di Pasaman loh ini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada lagi? Kita lanjutkan ya, Bu. Ada, Bu. Ini Bu, ada Bu dari Dokter Rizky Amerika Putra, Bu. Ini kawan angkatan saya waktu kuliah dulu, Bu. Kawan angkatan Anda, Bu. Oh iya. Mungkin Dokter Rizky ada kalau mau bergabung langsung dong. mungkin dipersilahkan. Iya. Dokter Rizky. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Hadir, Bu. Rizky di mana nih, Dokter Rizky? Ada, Bu. Hadir, Bu. Ya. Apa pertanyaannya nih? Kayak malu-malu Dokter Rizky, Bu. Mungkin ada bahasa kenanya ya, Bu. Dokter Rizky residen di mana? Residen di mana, Danda? Sekarang di apa, Bu? Di pulmonologi, Bu. PDS, ya. Iya, Bu. Nah, ini Bu pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Mau bertanya, bagaimana sih, Bu, melakukan manajemen stres pada residen supaya tidak sampai terjadi chronic fatigue syndrome, Bu? Seperti itu pertanyaannya, Bu. Ya, kayaknya sudah bisa di ini ya. Tapi kalau fokus pada residen ya. Pertama, kita sebenarnya ngambil sekolah PPDS atau sekolah spesialis itu kan sudah tahu resiko ya. Kalau wawancara semua mengaku tuh sudah siap gitu ya, secara fisik dan mental gitu. Nah, tapi memang yang sulit itu adalah ketika kita menikmati kehidupan pasca dokter, kemudian sebelum menjadi residen itu kita kan sudah mulai mencari mandiri lah ya. Mungkin kita sudah mulai di fase eksistensi kita sudah muncul. Nah, ketika masuk pendidikan residensi itu sebagian besar ya rata-rata itu kita harus menurunkan standar kita
ke level yang lebih rendah ya, karena kita orang pertama di semester 1 yang mungkin tidak hanya dibebani oleh problem akademis ya, materi-materi menjadi kita harus fokus ke sana, harus bongkar lagi buku-buku kita, harus belajar lagi. Ternyata kita juga menemukan beberapa hal yang mempengaruhi keseharian kita ya, baik dalam hal interaksi dengan petugas lain selain dokter ya kan. Ada berapa banyak tuh interaksi dengan petugas rumah sakit, interaksi dengan sesama residen, senior-senior, dan interaksi dengan konsulen kan. Jadi itu semuanya akan menjadi stresor. Nah, gimana supaya tidak berakhir menjadi penderita chronic fatigue syndrome? Karena sayang sekali setelah tamat justru sakit kan. Misalnya seperti itu, atau dalam pendidikan mengalami gangguan seperti ini malah nggak selesai-selesai ya. Nanti akhirnya adik kelasnya malah duluan tamat, kita nggak kelar-kelar. Nah, maka dari sekarang latihlah, lakukanlah manajemen stres. Stres itu 3 kalau Ibu lihat ya. Pertama, stres karena interaksi psikososial, kedua karena keuangan, ya, ketiga karena waktu. Ya, kalau kita gagal dalam manajemen 3 hal ini, maka kita bisa gagal dalam mencapai apa yang kita cita-citakan. Mulailah dengan trik pertama kalau manajemen stres psikososial seperti tadi ya, membagi masalah itu terhadap 4 bilik tadi. Hal yang harus dan penting kita lakukan dalam minggu ini, bagi setiap minggu ya. Kalau Ibu dulu memulai 2013 itu, setiap minggu malam Ibu mencoret-coret apa yang akan Ibu kerjakan dalam seminggu. Jadi ada yang harus dan penting memang kita yang ngerjain dan penting buat kita. Ada yang harus kita ngerjain tapi tidak penting, kita tunda minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Karena kadang-kadang dalam keadaan tertekan, mimpi kita banyak ya, pengen ini, pengen itu. Di saat kita berada dalam kondisi tertekan itu ada hal yang ingin kita capai padahal sebenarnya masih jauh gitu. Kemudian ada yang tidak harus kita ngerjain tapi penting buat minggu ini. Mungkin kita minta tolong sama teman kita, sama keluarga kita, dan berusaha melupakan. Kalau kita sudah minta tolong sama orang terus mikir nanti selesai nggak sama dia ya gitu, itu nggak minta tolong namanya, nggak delegasi. Biarkan orang tuh ngerjain seminggu, selesai nggak selesai udah minggu depan lihat. Kalau nggak selesai tarik jadi bilik 1 kita. Kalau selesai udah terlupakan, maksudnya ke bilik 4, tidak harus dipikirkan dan tidak penting buat kita. Kelompokkan ya hal-hal yang membuat kita stres ke dalam 4 bilik tadi. Yang kedua, manajemen waktu. Biasakan ya, kalau Ibu masih sampai sekarang masih pakai kertas kecil. Ya, biasakan selalu bawa kertas kecil ini, jam 8 sampai jam sekian saya begini, visite pasien ruangan, jam 9 sampai jam 10 konsul dengan konsulen, jam sekian. Itu sampai mau tidur dibikin, ya. Dan ketika udah selesai coret. Pasti ada aja yang ketinggalan, itu kita putuskan mau dikerjakan kapan. Kalau mau dikerjakan lagi minggu depan atau besok, itu kertas berikutnya diisi lagi. Tiap malam nih sebelum tidur dibuat. Ya, sampai sekarang Ibu masih bawa notes kecil di tas. Nih. Semuanya berisi kegiatan harian. Nah, kalau udah sering dilakukan, akhirnya terbiasa di kepala kita begitu berangkat, nanti aku jam sekian ke sana, jam sekian ke sana, sehingga tidak ada yang luput. Yang membuat kita stres adalah ketika malam kita baru sadar, aduh, tadi harus ketemu ini, tapi saya nggak jadi pergi. Atau ada orang nanyain, kamu udah jadi ke sana nggak? Oh iya, aku lupa, gitu. Nah, itu membuat kita berdebar-debar, cemas, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, manajemen keuangan. Alah, berapa Bu uang saya? Bukan begitu masalahnya ya. Kadang-kadang pertengahan bulan kita mikir tabungan uang kita kok tinggal segini, kemana perginya? Habislah waktu kita setengah jam atau 1 jam mikirin tadi aku beli apa, kemarin ngapain. Jadi selalu membuat catatan apa yang dipakai walaupun harian. Kalau sekarang sih Ibu sering ini ya, ngasih tahu residen-residen sebelumnya yang stase sudah punya aplikasi ini enggak? Money Manager. Apa nggak sih? Kenapa ya? Keren, Money Manager nih yang gambarnya ini nih kuning ya. Nah, nampak ya? Boleh lihat di Play Store ada namanya Money Manager, gambar celengan warna kuning. Di situ tuh bisa kita input tiap hari apa yang kita terima, apa yang kita keluarin. Karena salah satu yang buat kita stres adalah ketika kita menyadari pengeluaran kita terlalu besar ya daripada pendapatan, atau kita mengeluarkan uang tanpa kita tahu kemana perginya. Jadi akhirnya berkecamuk dalam pikiran kita, masuklah ke semuanya ke gelas hati kita. Gelasnya penuh. Nah, ketika jatuh tempo mengerjakan sesuatu, kita nggak siap, panik, dan itulah yang kemudian muncul menjadi gangguan-gangguan psikosomatis ya. Berharap tidak ada residen yang kena chronic fatigue syndrome ya. Mudah-mudahan setelah ini ya, ini kan direkam, nanti juga di posting di YouTube ya, di channel Ibu, boleh diulang-ulang didengerin. Nanti ke depan nanti kita cari waktu khusus untuk kuliah online tentang manajemen stres ya. Oke.
Cukup, Dokter Anda? Masih ada pertanyaan kayaknya? Iya. Pertanyaan masih ada, Bu. Mungkin pertanyaan Dokter Rizky tadi udah cukup bagi Dokter Rizky ya, Bu. Nah, cukup. Ya. Mungkin ini juga sangat bermanfaat bagi kawan-kawan PPDS yang lain juga ini, Bu, yang jawaban barusan itu. Iya. Ayo latihan ya. Ibu zaman PPDS nggak ada yang ngajarin dulu. Waktu Ibu PPDS ngalir gitu aja ya. Tapi ya banyak di antara kita yang memang begitu tamat sekolah jadi penderita diabetes, penderita hipertensi, ya. Jadi spesialis tapi punya penyakit. Nah, harusnya kehidupan kita di pendidikan dari zaman pendidikan S1 jadi dokter sudah macam-macam ya, kemudian spesialis juga sudah kadang lupa makan segala macam. Nah, masa ketika kita sukses kita malah nggak bisa menikmati karena sakit ya. Jadi salah satu mari latih manajemen stresnya ya. Oke, ini dari Reza. Iya, Bu, Multazam Fahreza. Ini pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Perkenalkan saya Reza, Bu. Mau bertanya, Bu. Apakah ada keadaan khusus seorang pasien yang didiagnosis sindrom lelah kronis untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, Bu? Dan bagaimana edukasi yang dapat diberikan kepada pasien tersebut, Bu? Terima kasih, Bu. Itu pertanyaan ini. Jadi ada satu hal yang kita pahami, kadang memang pasien kita tidak menerima kalau dia tidak ada pembuktian ya bahwa dia baik-baik saja. Jadi kita lihat tadi DD-nya kan banyak, jadi memang ada pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin adanya di tingkat lanjut. Jadi boleh dikirim dengan diagnosis organik dulu ya, kecurigaan mungkin hipoparatiroid atau apa sesuai dengan klinis yang muncul, kemudian kita DD dengan chronic fatigue syndrome. Maka dokter di rumah sakit yang tingkat lanjut akan melakukan pemeriksaan. Nah, cuman sebelum pasien kita kirim, edukasi apa yang kita berikan? Kita boleh sampaikan bahwa saya curiganya ini adalah satu kondisi masalah yang namanya sindrom kelainannya, walaupun sudah mungkin MRI, ya sudah periksa ini, periksa itu. Nah, Bapak atau Ibu, saya kirim, tapi mohon mengerti bila ternyata tidak ditemukan kelainan, harus diterima ya, harus dipercaya. Nah, kadang-kadang disinilah letak sulitnya kita bicara dengan pasien dengan gangguan psikosomatis ya, cenderung tidak mempercayai hasil pemeriksaan ya. Misal ya pasiennya mengeluh sakit kepala, lalu di MRI. Padahal itu sudah pemeriksaan yang paling canggih yang kita punya. Nah, nanti biasanya kalau dia nggak percaya, kali aja ada yang nggak terfoto, Bu. Ada yang tersembunyi tidak kelihatan. Maka syarat untuk mengirim dia, maka harus disampaikan, Bapak Ibu kalau sudah ada pemeriksaan, kalau nanti hasilnya normal, wajib percaya. Kalau enggak, pasti akan merasa sakit terus dan akan pindah-pindah dokter ya, swapping dokter kalau Ibu sering bilang ya istilahnya. Ya kadang-kadang Ibu saya dokter yang keberapa nih gitu ya, Ibu sudah berobat ke Malaka, Bu, terus saya tanya saya ke dokter yang keberapa, aduh nggak terhitung lagi dokter gitu ya. Jadi artinya peluang dia untuk banyak mendapatkan hasil pemeriksaan, mendapatkan edukasi itu udah banyak, tapi yang penting kita tekankan bahwa kalau ingin sembuh, kalau ingin sehat, maka percayalah dengan hasil diagnostik, karena itu alat ya, alat yang objektif menyatakan ada kelainan atau tidak gitu. Nah, jadi kalau itu sudah disampaikan, nah, mestinya pasien kita mengerti ya, ketika dia kembali nanti dengan hasil pemeriksaan kita terangkan lagi. Nah, kadang-kadang kelemahan kita setelah kita melakukan pemeriksaan kita tidak menerangkan dengan bahasa yang dipahami oleh pasien, sehingga kadang-kadang memang datang ke Ibu itu ada yang bertanya apa kata dokter sebelumnya, ya nggak ngerti Bu, dibilang nggak apa-apa begitu saja. Nah, ini yang menimbulkan ketidaknyamanan, kegelisahan, sehingga akhirnya pasien berlanjut sakit terus gitu ya. Jadi boleh ya, tapi buat diferensial diagnosisnya chronic fatigue syndrome, arah kemana penyakitnya sebagai diagnosis sementaranya. Kemudian diagnosis kirimannya dengan DD ini, maka dokter berikutnya akan memahami kira-kira pemeriksaan apa yang dilakukan, dan pasiennya dititip pesan. Kalau apapun hasilnya nanti harus percaya. Ya. Cukup? Randa mic-nya, mikrofon. Mic-nya. Oh mati lagi. Udah sudah. Ya. Mungkin cukup jelas jawaban barusan ya, Bu ya. Sudah jelas dapat dirujuk, tapi mungkin dicoba dulu dengan yang diagnosis gangguan somatis. Ya. Nanti yang penting dijelaskan dulu kalau harus siap dengan tidak ditemukannya kelainan organik ya, Bu ya, setelah diperiksa.
Iya. Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu, tapi beliau yang bersangkutan ini tidak mau disebutkan identitasnya yang menanya. Ini pertanyaan Bu, saya ada pertanyaan. Kebetulan saya pernah didiagnosis psikosomatik 7 tahun yang lalu. Kemudian akhir tahun lalu saya merasa depresi dan konsultasi dengan dokter. Dokter mengatakan saya terkena mental health problem. Saat itu saya tinggal di Australia. Dokter memberikan saya desvenlafaxine. Saya konsumsi hanya 4 kali karena saya merasa sulit tidur dan pernah pingsan pada siang hari. Kemudian saya kembali ke Indonesia, berusaha untuk self healing tanpa konsultasi. Jadi pertanyaannya Bu, apakah kondisi depresi ini selalu berulang jika tidak ada terapi atau konsultasi dengan ahlinya? Itu pertanyaan pertamanya Bu. Apakah kondisi depresi ini selalu berulang? Saya jawab dulu ya. Ya. Oke. Saya sering menyampaikan bahwa 50% penyembuhan masalah mental health ini, kesehatan mental ini tergantung kepada pasien sendiri. Jadi tidak harus konsul ke ahlinya sebenarnya. Kalau kita bisa mengatasi dan kita enjoy ya, dan bisa memahami problem itu seperti apa, kemudian punya cara sendiri untuk mengatasinya, it's okay, nah masalah. Ya, jadi depresi kenapa berulang? Cenderung karena berarti kan adaptasi terhadap stresor yang membuat depresi itu belum maksimal, belum tercapai. Ya, jadi nggak apa-apa, walaupun tidak harus konsultasi, tapi self healing kita itu penyembuhan dari diri sendiri itu sangat tergantung juga kepada kepribadian kita gitu. Jadi 50% lebih kesembuhan bisa dicapai tanpa campur tangan dari dokter ya yang untuk meresepkan obat tertentu. Tapi kalau untuk seandainya ya kita tidak mampu, ada hal-hal yang buat kita bolak-balik depresi dan kualitas hidup kita menurun, itu tandanya sebenarnya kita sudah butuh panduan dari ahlinya ya. Tidak selalu ahli psikosomatis atau dokter jiwa itu larinya ke obat ya. Bisa juga karena dengan membuka interaksi interpersonal ya, kemudian mengeksplorasi emosi yang seperti Ibu bilang dengan ventilasi ya, kemudian baru menata lagi hatinya supaya standar yang tadinya ini bikin saya stres sekarang menjadi saya nggak stres dengan itu. Itu yang saya bilang, Ibu bilang tadi, bahwa sebenarnya kadang-kadang persoalan hidup itu menjadi permainan hidup ya. Cara menangkap persoalan itu bisa kita buat itu bukan suatu ancaman yang akan membahayakan kita, tapi bisa kita jadikan itu suatu permainan yang kemudian kita asik dengannya. Maka jadinya berakrab dengan masalah ya, beradaptasi dengan problem, itu menjadi kunci buat kita tidak berulang mengalami depresi atau anxiety ya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa diterima ya jawaban saya ini ya. Ya, cukup jelas rasanya Bu. Terus selanjutnya pertanyaan keduanya Bu, apakah saya masih perlu mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter? Mungkin udah terjawab juga tadi ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya ternyata suasana hati sendiri, yang punya hati kan kita lah ya, mengendalikan hati kita, ya enggak perlu lagi makan obat, apalagi kalau sudah terputus sekian lama gitu. Ya, kalau sudah terputus sekian lama ya tidak perlu lagi diulang gitu. Nanti kalau misalnya ada problem yang berat dan terjadi perburukan, pengen konsultasi, disitulah nanti baru dokter akan berikan, di saat itu baru mulai lagi gitu. Ya. Yes, ada 3 pertanyaan Bu. Ada satu boleh, lagi boleh. Bu. Ya. Terus langkah apa yang harus saya lakukan? Terus selain manajemen stres, tadi kan Ibu pernah ada sampaikan juga itu dalam mengelola stres ada manajemen stres, waktu dan finansial. Jadi selain manajemen stres, untuk waktu dan finansial apa yang harus saya lakukan itu? Mencoba relax ya, perbanyak mungkin me time-nya. Bongkar lagi hal yang menyenangkan, hobi ya. Kalau punya satu problem, lupakan sejenak ya. Itu kisah ya dulu pada tahun 2000-an-nya. Jadi kemudian menelpon ibu ya tengah hari, Bu saya nggak kuat lagi, saya mau berhenti. Kenapa? Ini sesak nafas saya Bu, karena nih pimpinan saya nggak mengerti, ngasih lagi pekerjaan lagi, kasih lagi beban padahal yang kemarin belum selesai. Apa yang Ibu sarankan? Sekarang kamu keluar ruangan, kebetulan di kantornya ada kolam renangnya gitu, kamu ke kolam renang aja. Ngapain saya disuruh berenang siang-siang Bu gitu lah ya. Bukan, saya bukan nyuruh berenang, kamu lihat air,
tarik nafas dalam, relaksasi, tarik nafas. Kalau Ibu ngajarkan latihan nafasnya sederhana aja ya. Tarik nafas, tahan 5-10 hitungan, tiup pelan-pelan, tahan 5 hitungan. Lakukan itu beberapa kali sambil melihat air. Bayangkan lagi berenang, lagi sejuk kena air gitu ya. Nah, kemudian kan dia tenang tuh. Nah, sekarang cek nadinya. Udah pelan nggak nadinya? Udah, Bu, udah. Lalu Ibu bilang gini, ayo sekarang ngomong lagi sama bosnya gitu. Ngapain, Bu? Nanti saya dimarahin. Enggak, bilang aja, pekerjaannya hari kemarin belum selesai, Bos. Nah, Bu, gitu ya. Sekarang saya dapat lagi beban pekerjaan. Mana yang harus saya selesaikan dulu gitu. Pasti saya disuruh nyelesain semuanya. Nah, itu seringnya kita menganggap apa yang tekanan ke kita itu adalah sesuatu yang tidak peduli dengan ketidakmampuan kita ya. Kita langsung menjudge gitu. Nah, jadi kemudian akhirnya pasien itu pergi ke pimpinannya dan apa ternyata ya udah selesaikan itu dulu aja, kalau udah selesai itu baru yang ini, selesaikan masalahnya. Tapi kalau dia tidak pergi ke pimpinannya tentu dia akan berpikir negatif terus sehingga timbullah paniknya ya, sesak nafas ya, sempit bernafas, keliengan, keringat dingin. Nah, ini yang sering menjadi kabar pertakut, rasa nggak nyaman kepada pasien. Nah, jadi kalau bagaimana caranya, apakah harus konsultasi lagi? Kalau misalnya sudah menemukan teknik me time-nya, relaksasinya, ya perkuat itu, ya perlancar itu. Misalnya Ibu sendiri nih, ada yang bilang Ibu bisa ngomong karena Ibu nggak ngalamin stres. Siapa bilang ya? Ibu kan nggak ngalamin serangan panik misalnya. Ibu kan nggak ngalamin depresi, nggak pernah moodnya turun. Siapa bilang gitu kan? Ibu kan juga manusia biasa. Tapi Ibu kemudian melatih diri Ibu untuk punya suatu kegiatan yang kemudian membuat Ibu bisa memperkuat kenyamanan sendiri. Me time lah kalau istilahnya orang sekarang ya. Jadi hobi ya, kesukaan terhadap sesuatu itu mestinya tidak boleh hilang. Sesibuk-sibuknya kita lakukan hobi yang menyenangkan ya. Karena pada orang depresi, pada orang ansietas hilang tuh nikmatnya. Dia tidak bisa merasakan lagi nyamannya ketika dia main gitar. Dia nggak bisa lagi kalau sudah ngalamin penyakitnya. Jadi sekarang kalau tidak pakai obat lagi ya, sudah bisa beradaptasi dengan masalahnya. Ketika masih ada stresor, ayo berpindah sejenak ya, alihkan perhatian sejenak seperti tidak ada apa-apa, kemudian lakukan sesuatu yang buat kita nyaman ya. Mungkin suka musik, dengerin musik saja, atau suka bikin puisi, bikinlah puisi sepanjang-panjangnya, atau pengen bercerita, ngomonglah sendiri pakai voice note, rekam ya, atau pengen menyanyi, nyanyilah sendiri gitu ya. Nah, kemudian sudah lepas itu barulah masuk ke problem yang kita hadapi. Lakukanlah tahap-tahap yang tadi Ibu sampaikan ya. Nah, itu butuh latihan ya, butuh latihan, butuh kemauan untuk membuka diri ya. Tidak harus diceritakan semua. Kalau ventilasi Ibu bilang sama dengan curhat ya. Tidak harus curhat ke semua orang ya, nggak usah posting di Facebook lah apa yang terasakan gitu. Tulis di kertas, ketik di laptop. Kalau malu dibaca orang, hapus, nggak usah di save. Gampang kan? Kalau di kertas sobek-sobek buang ke tong sampah, nggak mungkin dong orang niat banget nyambung-nyambung untuk melihat apa yang kita tulis gitu. Jadi itu mesti kita lakukan, apalagi kalau yang di Zoom Ibu ini sekarang adalah calon-calon dokter atau calon dokter spesialis atau memang bekerja sebagai tenaga kesehatan yang lain. Kalau kita sendiri nggak mampu mengendalikan stres kita, gimana kita akan bantu orang lain ya. Adik-adik yang kebetulan jalan hidupnya nih berurusan dengan kesehatan adalah orang-orang terpilih yang akan menjadi tempat orang bercurhat kan. Nah, kita dulu yang kendalikan. Mumpung ada waktu ya, mumpung ada latihan stresnya juga. Yang lagi residen kan lagi dapat pelatihan stres nih. Iya kan, Dokter Anda? Yang lagi residen kan dapat pelatihan ya. Dapat stresor macam-macam ya. Iya, Bu. Ya, sekarang ditambah lagi dengan pandemi stresornya kan. Mau dirawat pasiennya gimana ya. Mau datang ke rumah sakit ada cemasnya gitu. Apalagi kalau kita baru mulai pendidikan residen, pasti kita duluan yang maju ke pasien. Nah, ada rasa-rasa takut seperti itu. Tapi inilah masanya kita melatih kemampuan kita mengendalikan diri untuk itu. Ya, insya Allah bisa ya. Tetap ya, kalau misalnya sulit, segeralah cari pertolongan. Oke, ketika terbentur segeralah boleh japri WA Ibu ya, atau bertanya langsung silakan ya. Oke, Dokter Anda cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Senang sekali ya, banyak yang bertanya dan mudah-mudahan sangat dipahami ya. Walaupun jarang kita temukan karena jarang mendiagnosis sebenarnya. Mungkin kasusnya ada aja ya, cuma nggak kepikir gitu. Ya nggak? Iya, Bu.
Oke, silakan, masih ada lagi? Ya, mungkin tadi ada sih Bu yang dari Rocky Mas sempat menanya tadi tentang hubungan dengan sindrom lelah kronis. Karena tadi sudah dijelaskan di slide gitu Bu. Ya, jadi begini, bipolar itu kan salah satu diagnosis ya, diagnosis satu gangguan kejiwaan ya, di mana ada fase yang berpindah-pindah, bertukar-tukar antara mood dengan ya, kadang-kadang gangguan moodnya turun, kadang malah manik. Nah, itu pasti ada kelelahannya. Cuma ketika kita mendiagnosis bipolar, maka tuntaskan terapi tata laksana bipolarnya. Nah, dengan sendirinya kalau itu sudah ini biasanya kelelahannya tidak muncul. Tapi kalau dia komorbid, misalnya bipolarnya dideteksi, kemudian ada kelelahan kronis, ya kita bisa gabung pengobatannya, bisa sekalian, ya, bisa sekaligus. Oke, mudah-mudahan Rocky ini ya, udah lama dah ketemu Ibu nih Rocky, senang banyak pertanyaannya jadinya ya. Iya Bu, saya Rocky baca ini lama ketemu. perawat ICU ya Ki? Aman. Oka Bu. Aman di RSAM. Aman di Oka. Oka Bu. Oka Bu. Aman ya. Iya, aman ya. Bu. Berani operasi ya. Berani mupi pandemi ini Ya. masih apa Bu? Cemas karena corona nih Bu. Iya, siapa sekarang yang tidak takut terpapar virus corona? Ada, semuanya terpapar, merasa cemas ya. Tapi seperti Bu, kalau nggak salah menteri apa presiden yang bilang bersahabat dengan corona. Mirip-mirip dengan himbauan Ibu tadi ya, bersahabat dengan stres ya. Mencoba menerimanya, kemudian memanajemen stresnya, dan kemudian menjadikan stres itu suatu permainan hidup ya. Ya, makanya salah satu penanganan Ibu mungkin buat yang hadir, salah satu ya mungkin yang paling utama sebenarnya adalah mendekatkan diri pada yang kuasa ya. Tidak ada kejadian, semua kejadian yang datang ke kita itu kalau tidak kehendak Allah ya, daun aturannya Tuhan Maha Kuasa. Jadi kalau kita punya masalah, kalau kita punya problem, itu sebenarnya sudah diperuntukkan buat kita ya. Tinggal kita memaknai semuanya. Nah, sekarang kita dapat pandemi Covid, mungkin ada hikmahnya yang kita bisa ambil ya. Kita menjadi lagi betah di rumah. Kita dulu susah sekali nyuruh pasien batuk pakai masker, ya nggak sih? Ya, Di poli dia batuk, ke poli paru disuruh pakai masker nggak mau. Nah sekarang semuanya wajib pakai masker, ya nggak? Dulu susah kali melatih kita untuk cuci tangan, setelah pegang satu pasien dengan pasien lain kita nggak cuci tangan. Padahal ada 5 langkah cuci lima apa namanya istilahnya? 6 langkah cuci tangan, ada 5 momen ya. Ada 5 momen, tapi pasien HCU 10 tempat tidur cuci tangan 10 kali nggak Randa? Sebelum COVID, enggak kan? Enggak, nah, artinya sebenarnya, nah itu yang bermaksud ya, masalah ya, kejadian yang mencemaskan, kita cari sisi positifnya. Ternyata benar loh, cuci tangan setelah pegang pasien tuh wajib gitu loh. Akhirnya yang standar akreditasi yang 5 momen itu kita lakukan dengan kesadaran sendiri. Dulu alangkah susahnya gitu. Dulu payah sekali nyuruh orang nggak pakai cincin. Sekarang emang nggak pakai logam lagi kan? Karena kita menyadari virus itu kalau melengket nanti ke logam lebih tahan. Nah, jadi Allah itu ngasih pelajaran yang luar biasa walaupun berat ya, karena ada yang meninggal dan sebagainya, teman-teman sejawat kita ya. Kita tidak bermimpi ini terjadi di Indonesia, tapi marilah kita ambil sisi positifnya bahwa berkumpul-kumpul lama-lama di luar nggak perlu ya. Saya juga Ibu sekarang jadi bisa mencoba berbagai resep gitu ya, masak berbagai macam yang dimasak. Jadi artinya ada sisi positif menghadapi stres. Kita belajar banyak dari virus corona ini. Nah, salah satunya nanti ya Ibu harapkan yang lain juga, stresor yang lain di pendidikan kalau PPDS ya, atau di pekerjaan kita sehari-hari atau kehidupan kita yang lain, 3 hal tadi kita kelola dengan baik ya. Stresor psikososial, manajemen waktu, dan manajemen keuangan ya. Mudah-mudahan semakin sering ikut kuliah ini akan semakin paham, dan kuncinya cerita lagi sama orang lain ya. Kalau ada teman yang mau curhat ke kita, mau ngadu, jangan bilang, aduh aku aja punya banyak masalah, jangan ngadu ke saya dong, masalah saya aja belum selesai.
Justru dengan mendengarkan orang curhat ke kita, kita menjadi, ya ampun, saya nggak separah dia. Alhamdulillah, saya masih ringan kalau masalah saya gitu. Jadi kita lebih bersyukur ya. Jadi yang di sini jangan menolak kalau ada yang mau cerita masalahnya ke kita. Dengarkan saja. Dengarkan dengan perhatian, hanya dengan oh ya, mengangguk, dia merasa diperhatikan, udah lega. Kadang nyerocos sendiri tanpa kita berikan apa-apa, 50% dia lega. Udah plong nih, udah ngomong gitu. Praktekkan saja, ya dicoba saja. Nah, insya Allah ketemu apa yang Ibu terangkan tadi, dan kemudian jadi kebiasaan, sehingga akhirnya kita bisa survive ya. Kita bersama-sama nih, jadi saksi sejarah dari proses pandemi, nanti suatu saat akan jadi bahan cerita. Mudah-mudahan kita bisa ini ya bertahan ya. Oke. Ada lagi, waktu kita sudah 9:29 nih. 9:29, Bu. 1,5 jam biasanya kita ya. Sekitar 1-2 menit lagi, kalau nggak ada mungkin kita bisa selesai di sini, Dokter Anda. Mungkin bisa simpulkan sedikit ya. Ada yang nanya? Mungkin pertanyaan sudah tidak. Fiora angkat tangan tuh. Oh, ada yang angkat tangan, Bu? Ya, Fiora. Ya mungkin silakan langsung itu aja, Dokter Fiora. Langsung join aja. Fiora mau nanya? Enggak. Ya. Silakan Dokter Anda ditutup. Ya, baik Bu. Mungkin terima kasih Bu. Mungkin itu tadi materi yang sangat luar biasa dengan diskusi yang juga sangat cukup ramai ya Bu ya, diskusi malam ini. Semoga mungkin poin-poin yang disampaikan oleh Ibu Dr. Arina tadi itu dapat kita jadikan pelajaran buat kita semua. Kita ambil sisi-sisi positifnya. Dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin apapun profesinya ini sangat bermanfaat di segala bidang profesi, mungkin tidak hanya spesial, mungkin tidak hanya di bidang kedokteran atau mungkin pada PPDS atau yang lainnya ya Bu ya, cuman semua profesi mungkin akan sangat sangat berguna ilmu pada malam hari ini. Mungkin sekian saja kepada rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Ibu Dr. Arina Widya. Satu lagi Dokter Anda, mungkin kita ingatkan ya, Sabtu sore ada live di Instagram, bisa berinteraksi. Kemudian jangan lupa lirik channel YouTube Ibu ya, yang Dokter Arina ya. Dokter Arina sudah ada beberapa video kita posting di sana, kita upload di situ. Ada 2 sih channel YouTube Ibu, tapi yang aktif itu adalah Dokter Arina. Nanti boleh bertanya juga di sana. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Ya baik Bu, terima kasih. Biar banyak mendapatkan manfaat yang lain ya. Iya Bu. Oke, makasih. Jadi rekan-rekan jangan lupa setiap Sabtu sore jam 4:30 itu akan ada IG live di Instagram Ibu Dr. Arina. Itu setiap minggu akan berbeda-beda topik. Nanti akan kita share juga flyer-flyernya, akan kita infokan juga. Dengan jangan lupa juga YouTube Dokter Arina ya. Mungkin sekian saja. Sampai jumpa di kuliah online psikosomatis edisi ke-11 yang lebih kurang 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Diharapkan juga mungkin kehadiran rekan-rekan untuk meramaikan acara ini sehingga kita dapat memperoleh manfaat yang lebih baik lagi dari Ibu Arina. Mungkin sekian saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berfoto dulu mungkin. Oh iya Bu. Ini bukti kegiatan sebagian kan? Ya Bu. Mungkin izin kepada rekan-rekan semua mungkin untuk mengaktifkan videonya. Ya, kita mulai berada langsung Bu. Udah mungkin halaman pertama. 1, 2, 3. Ya, sebentar Bu. Yuk, pakai ini yuk. Pakai reaction, reaction ya. Reaction. Yes. Rame kan jadinya. Ya Bu. Oke, halaman kedua. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, sebentar Bu. Halaman ketiga. 1, 2, 3.
Ibu. Ini halaman terakhir. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu, sudah semua ya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Semoga sehat semua. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.